Ibu bapak yang sudah menikah, adik-adik, saudara-saudaraku, anak-anakku yang belum menikah, perhatikan. Apa saja yang dilakukan oleh manusia, entah di sekolah, entah di perusahaan, entah di perjalanan, entah di gereja, entah di mana saja, selalu ada permulaan dan selalu ada akhir. Permulaan adalah secara wajar semua manusia mengerjakan apa saja itu pasti dimulai dari rumah. Begitu manusia itu keluar rumah lalu beraktivitas melakukan tanggung jawabnya, kalau sudah malam harus kemana lagi? Ayo, sudah selesai semua tugasnya hari itu, harus kemana lagi orang itu? Ayo jawab cepat. Rumah lagi, balik pulang. Lalu secara wajar, secara umum, dari sore atau dari malam sampai pagi, itu persiapan untuk besok keluar rumah lagi, lalu pergi dengan semua tanggung jawabnya. Ini kalau yang di kota Luwuk, tidak harus ke Beteleme atau ke Pendolo, ya enggak, atau ke Tentena, tapi semua di Luwuk. Ya, pagi keluar rumah, entah yang sekolah, entah yang bekerja, siang, sore pasti pulang. Tidur atau sebelum tidur istirahat, mandi, makan, bercengkrama, bicara-bicara, tidur. Besok bangun, keluar lagi. Walaupun harus pergi jauh, ke provinsi lain, misalnya ke Sulawesi Selatan atau ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Utara atau ke Sulawesi Tenggara atau ke pulau lain, lama ataupun beberapa hari, tetap pulang ke rumah. Jadi rumah itu pusat segala-galanya. Menurut saudara, jujur jawab, termasuk saudara, adik-adik, anak-anak, anak muda. Menurut saudara, kira-kira rumah-rumah yang ada itu suasananya lebih banyak ke suasana surga atau ke neraka? Jawab jujur, gak usah takut. Ke arah mana kebanyakan suasana rumah yang ada sekarang ini? Nah, ini yang sedih. Nanti kalau anak-anak ini pulang, tolong ya ibu bapak, papa mama, jujur. Kalau mereka ini nanti pulang dari kebaktian ini, acara yang luar biasa ini, kira-kira suasana surga itu masih terdapat nggak di rumah masing-masing? Alkitab adalah satu-satunya buku, catat ya. Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak berbicara tentang kata pulang dan kata rumah. Saya ulangi lagi, Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak bicara kata pulang dan kata rumah. Saudara, bayangkan sebentar, apa yang muncul di benak kita kalau saudara bertemu seseorang atau lebih dan selama hidupnya dia nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Bisa bayangkan kalau saudara kenal orang yang nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Kira-kira orang itu seperti apa hidupnya? Seperti kapal yang nggak pernah punya pelabuhan. Anak-anak Tuhan di Luwuk, saya mau berkata hari ini, setan tidak benci gereja. Buktinya gereja masih ada sampai hari ini, bahkan gedungnya besar-besar. Setan tidak benci yang lain. Setan hanya benci rumah. Saya meneliti mengapa rumah itu jadi sasaran iblis. Sayang dalam bahasa Indonesia belum ditemukan terjemahan yang tepat. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara a house dan a home. Betul tidak? A house itu apanya? Bangunannya. Bisa dari bambu, dari kayu,
dari dinding batu, dari tenda, terserah. Kalau a home, suasananya. Saudara, a house bisa dibangun dengan uang. Betul? Orang kaya punya uang, bisa panggil arsitek suruh gambar yang mewah, beli material dari luar negeri, megah bangunannya. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. Betul? A home, suasana rumah hanya bisa dibangun oleh keharmonisan dua orang yang dilantik jadi ayah dan ibu. Papa, mama adalah dua pribadi yang bisa menciptakan surga. Dan pada saat yang berikut orang yang sama bisa ciptakan neraka di tempat yang sama. Betul atau tidak? Suami istri yang hadir hari ini, penderitaan anak-anak bukan karena papa mama gak bisa belikan iPad atau Samsung. Betul? Penderitaan anak-anak bukan karena orang tua tidak bisa belikan baju baru setahun 3 kali atau setahun 2 kali. Tidak. Penderitaan buat anak-anak kalau kita orang tua rajin bertengkar. Itu penderitaan buat anak-anak. Saya minta semua anak-anak yang umurnya 20 tahun ke bawah, kalau kalian setuju dengan yang saya katakan, teriak yang keras supaya papa mamamu dengar. Saya ulangi. Hai ayah ibu, saya mewakili anak-anak ini. Kami gak perlu mewah-mewah. Kami hanya perlu keharmonisan papa mama. Itu sudah cukup buat kami. Iya atau tidak? Dengar ayah ibu. Tahun 79 saya mulai diperhadapkan pada kasus yang pertama yang saya pernah tahu. Tiba-tiba saya mendengar ada anak berkata begini, kenapa gua harus dilahirkan? Oh, pertama mendengar itu saya marah pada anak itu. Kamu kurang ajar. Tidak kau berterima kasih pada orang tuamu yang sudah melahirkan kamu. Tapi saudara, dari waktu itu hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan saya keliling ke banyak tempat di Indonesia. Tahun 81 pertama kali saya keluar negeri, saya mendengar baik di Indonesia maupun di luar negeri, mengapa ada anak-anak berkata, kenapa kau dilahirkan? Dari yang tadinya marah, saya jadi punya rasa empati, rasa pasti ada sesuatu di balik kata-kata anak itu. Kenapa kau dilahirkan? Akhirnya saya buat research, dengarnya saya buat penelitian. Saya mengambil sampel, mengambil contoh ke ratusan keluarga, baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Begini penelitian saya. Kenapa sih anak-anak ini mengucapkan kata seperti itu? Ketika Roh Kudus tunjukkan sesuatu, saya menangis, saya hancur. Orang Luwuk yang baru kenal saya ingin sebutkan salah satu panggilan Tuhan atas hidup saya yang diucapkan oleh orang yang bukan Kristen. Jadi saya ini mengajar gak cuma di gereja, gak cuma untuk orang Kristen. Saya ngajar di banyak tempat di luar gereja. Tapi dasar buku yang saya pakai cuma Alkitab. Saya tidak pernah pakai buku lain kalau mengajar apa saja. Di banyak kalangan di luar gereja, mereka menyebut saya ini seorang pemerhati anak dan pembela hak anak. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Saya sudah nitipkan nomor handphone saya ke semua tempat yang saya kunjungi. Tadi di gereja Emmanuel saya nitipkan nomor telepon saya.
Kenapa saya titipkan nomor handphone saya? Saya pesan begini, siapa saja yang mendengar ada seorang yang mengandung tapi nggak suka anak itu, cepat telepon saya akan rawat anak. Setiap tahun pasti ada anak yang nggak disukai orang tuanya dan dibuang, dan kami yang ambil. Saudara, ini rahasianya. Dengar baik-baik. Siapa yang setuju dengan pernyataan ini, Roh Kudus yang menunjukkan. Percayakah saudara bahwa tidak pernah ada seorang anak pun di dunia ini dari suku bangsa apa saja yang sebelum lahir buat proposal dulu minta dilahirkan? Jawab, ada? Tidak. Karena tidak ada anak yang minta dilahirkan. Yang kedua, menurut saudara, adakah manusia bisa buat anak? Jawab, ada tidak? Tidak ada. Ini yang luar biasa. Jadi ketika anak-anak itu ada di antara kita, berarti Tuhan yang punya mereka, yang menitipkannya kepada kita. Karena sejak awal mereka tidak minta untuk dilahirkan, maka satu-satunya hal yang sangat menyakitkan hati anak-anak itu bukan tetangganya, bukan omnya, bukan orang lain. Yang sangat mampu menyakiti hati anak adalah orang yang melahirkan anak itu. Setuju saya ngomong ini? Ini yang terjadi. Maka itu mereka berkata, kenapa aku dilahirkan? Itu karena anak itu sakit hatinya. Penelitian saya berlanjut. Makin hari saya banyak menemukan anak-anak dilukai. Adon, kemarin kamu nyanyi lagu Tatapan 5 enggak? Yang dengar khotbah apa itu kemarin nyanyi. Judulnya apa itu? Apa yang kan kau buat? Apa yang kan kau buat? Kenapa Adon bisa gubah lagu itu? Saya nggak tahu, sorry, saya mengajar tentang siapa anak-anak itu. Waktu itu Adon dengar khotbah di mana lupa. Dan lagu itu jadi terkenal luar biasa. Tanggal 26 Agustus kemarin saya di kota Kudus, Jawa Tengah. Saya bicara yang mengundang pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah. Hebat bukan? Saya diminta untuk bicara di kalangan pemuda-pemudi Islam dengan tema generasi muda kota Kudus itu anti narkoba, bebas AIDS. Ketika ada penayangan tentang anak-anak kena AIDS, lagunya Adon yang jadi background. Wih, saya kaget. Terus saya tanya, yang buat siapa? Oh, anak itu. Kamu tahu nggak lagunya siapa? Tahu, Adon Bisjen. Wah, ini orang Islam. Lagu itu betul-betul jadi berkah. Saudara, begini. Akhirnya saya buat angket. Dengar ya, tolong semua kita perhatikan. Kalau hari ini anak-anak Tuhan di kota Luwuk mengambil keputusan, akhir dari firman yang saya mau sampaikan, Luwuk Banggai pasti berubah, saudara. Sulawesi Tengah pasti berubah, Indonesia pasti berubah, dunia pasti berubah. Semua dimulai dari keluarga, dari rumah. Akhirnya saya buat angket. Begini dah, tolong isi angket ini. Jadi menurut kalian anak-anak, saudara dengar, kalian milih mana? Punya ayah ibu tapi nggak berfungsi, atau kalian lebih suka lihat kuburan mereka? Dalam nama Yesus, setan yang merusak keluarga engkau, dengar hari ini. Kami kutukin kau setan dalam nama Yesus. Hentikan perbuatanmu
melukai anak-anak ini lewat kami orang tua mereka. Setuju saya doa seperti ini? Yang bisa melukai anak-anak itu bukan orang lain, tapi orang tuanya anak-anak itu sendiri. Hasil angket itu membuat saya betul-betul mengambil keputusan. Panggilan saya dalam menyelamatkan anak-anak. Mereka menjawab, kami lebih suka melihat kuburan mereka. Anak-anak, kalian tadi luar biasa memuji Tuhan. Sampai hati saya duduk di paling belakang, saya lihat ke atas, wow, Sidney Muidi dan pemusiknya diurapi luar biasa. Tapi sungguh, kalian nanti jangan salah menikah. Karena kalau kalian salah menikah, neraka yang kuhasilkan di keluargamu nanti. Kira-kira betul atau tidak? Di mana kita bisa salah menikah? Saya percaya tidak ada seorang pun di sini yang punya cita-cita begini. Pokoknya besok kalau aku menikah 3 bulan aku mengajak ribut. Ada enggak? Orang gila saja tidak. Mengapa semua anak muda waktu pacaran, wah, seperti slow motion dalam film itu. Kelihatannya selama pacaran luar biasa, tapi mengapa 90 sekian persen ujungnya adalah berantakan? Maka itu ambil keputusan anak-anak muda, engkau jangan salah menikah. Maaf, seandainya ada di antara kita di GOR Kota Luwuk ini anak-anak muda yang sampai hari ini masih kecewa dengan orang tuanya karena rajin bertengkar, miliki sikap, Tuhan tolong kami supaya besok waktu kami menikah kami tidak mewarisi kesalahan orang tua kami. Setuju kalian berkata begitu? Lalu bagaimana caranya supaya menikah tidak salah? Buka Kejadian 2:18. Inilah ayat pertama di Alkitab yang memberitahukan kenapa manusia itu menikah. Menikah bukan karena seks. Awas, jangan sampai ada orang muda yang mau menikah ditanya, kenapa saudara menikah? Habis teman-temanku sudah menikah semua. Awas kamu jawab begitu. Kalau kalian menikah ditanya, kenapa kamu menikah? Aduh, masalahnya aku ini gak tahan godaan seks. Awas kamu menikah gara-gara seks. Menikah itu karena ayat yang sudah dapat. Papa kita berfirman apa? Apa firmannya, baca? Tuhan berfirman bagaimana? Tidak baik kalau siapa manusia itu? Ya kita. Ngapain tidak baik kalau manusia itu? Stop, sampai situ. Seorang dari sana. Nah, saudara, satu-satunya pribadi di dunia ini yang berinisiatif manusia itu menikah, ternyata Papa kita di surga. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, bukan neneknya dan ibunya yang bingung, Tuhan yang bingung. Kenapa kamu gak kawin-kawin? Katakan amin semuanya itu. Karena dia adalah pribadi pertama di seluruh alam semesta ini yang punya inisiatif. Semua manusia harus menikah. Hebatnya lagi, dengar ya, hebatnya lagi, dia nggak cuma nyuruh orang kawin sana kawin, enggak. Dia ngapain? Kalimat berikut, ayo baca, ini penting. Kalau cuma nyuruh saja, awas nggak tanggung jawab. Ini tanggung jawab Papa kita. Setelah itu dia ngapain? Nah, stop dulu. Papa kita tidak hanya menyuruh kita menikah, tapi dia bertanggung jawab. Aku akan menjadikan siapa?
Apa lawan kata penolong? Nah, sulit bukan? Perongrong. Cepet tulis itu. Papa menjadikan siapa? Penolong yang. Nah, jadi begini. Tidak ada pabrik sepatu dan pabrik sandal. Buat sepatu sandal cuma sebelah saja. Itu nggak ada. Kok nggak amin? Jadi waktu papa kita buat kita, itu sudah sepasang-sepasang. Punya tepuk tangan betul, tepuk tangan. Nah, ini masalahnya. Waktu sudah sepasang dibuat, papa kita seringkali iseng. Tadi kasih bilang, kadang-kadang papa kita itu selera humornya itu tinggi sekali. Yang satu diletakkan di Luwuk, yang satu di kutub utara. Tapi percayalah, kalau waktunya tiba, orang dunia aja bisa berkata, garam di laut, asam di gunung, ketemu di piring. Nah, ayat itu luar biasa. Dia tidak menyuruh, tidak sekedar menyuruh orang menikah, tapi dia menyediakan yang sepadan. Katakan amin. Jadi jodoh itu sudah ada dari sebelum kita lahir atau belum? Sudah. Nah, masalahnya di mana? Begini. Jadi kalau jodoh dan orang menikah itu cuma satu syaratnya, tidak boleh pakai mata untuk memilih. Catat, ayo supaya nggak lupa. Yang sudah menikah nggak boleh nyatat, sudah terlanjur. Lanjut. Ini hanya untuk yang belum saja ya, dengar baik-baik. Oke, karena saya lihat ada yang nggak setuju, dengar baik-baik. Jadi begini, kalau kalian anak-anak muda melihat seseorang, misalnya cewek lihat ada cowok, wih, cakepnya, begitu misalnya. Lalu hatimu kesetrum, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Catat itu baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada cowok, ya tepuk tangan dulu. Ya cukup, sudah, ayo lanjut. Terus kalau ada cowok lihat cewek cantik, awas kamu. Terus hatimu kesetrum, itu juga bukan jodoh. Itu apa tadi? Woi, pintar semua. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Kamu pintar. Nah, kalau begitu, yang namanya jodoh itu begini. Kalau kalian lihat orang, ya ampun jeleknya. Stop. Ya. Terus hatimu kesetrum. Nah, itu jodoh. Serius ini diajarin kok nggak percaya. Lu masa saudara baru tahu hari ini? Keterlaluan betul itu. Saudara, saya mau buktikan dengan 3 fakta. Orang yang menikah berdasarkan mata, maka rumah tangganya akan goyah di tahun keempat. Dengar dulu, ini fakta pertama. Ada yang menjawab, saya sudah jelek, terus dapat jelek, anaknya jadi apa? Tunggu dulu, saya mau ngomong. Jujur, ayo, saya mau tanya. Siapa pernah lihat sepasang suami istri jalan? Wih, waktu kita lihat suaminya, cakepnya. Terus kita nolak istrinya, cantiknya. Jalan bawa anak 3, jelek-jelek anaknya. Ayo, pernah lihat gak? Loh, saya tanya, cepat jawab. Pernah lihat tidak? Pernah lihat tidak? Saya tanya ini. Ada, ngawur aja kamu gak ada. Dengar ya. Tidak semuanya begitu. Saya bisa tunjukkan fakta juga. Papanya jelek, mamanya jelek. Wih, anaknya cakep-cakep, cantik-cantik. Bisa. Maka itu dengar. Menikah bukan karena wajah. Yang ketiga, catat.
Ini fakta ketiga. Secara alam, secakap-cakapnya seorang cowok, secantik-cantiknya seorang cewek, kalau umurnya nambah, teruskan. Ayo teruskan, cepat. Nah, maka itu kalau ada oma-oma kelihatan cantik sekali. Ih, jangan-jangan kuntilanak ini. Maaf. Loh, ayo jujur jawab. Kalau sudah tua, secantik apa waktu muda, secakap apa waktu muda, berubah enggak? Nah, saya punya research. Ada beberapa keluarga, retaknya rumah tangga mereka terjadi ketika istrinya mengandung anak pertama. Saya buat penelitian. Jadi kalau saya mengajar lewat firman Tuhan, saya nggak cuma pakai satu hal saja, yaitu istilah-istilah atau doktrin teologi. Tidak. Saya harus mencari ilmiahnya. Itu apa? Supaya lebih akurat. Maka itu saya sering buat research. Nah, waktu saya menemukan berapa banyak rumah tangga yang retak ketika istrinya mengandung anak pertama. Logikanya keluarga itu harus bahagia karena mau jadi ayah dan ibu. Nah, ini jawabannya. Secantik-cantiknya seorang gadis. Jangan tersinggung ya. Kalau sudah jadi istri lalu hamil, mana ada sih orang hamil cantik? Jawab ya atau tidak? Tadi yang hidungnya mancung, waktu hamil kayak terong. Terus masuk ke dalam begitu, terus besar semua. Serius. Nah, ketika si suami belum menikah, dia hanya memikirkan seorang istri yang ideal, yang cantik. Begitu hamil, kok bengkak semua? Karena dia punya konsep istri tetap cantik, maka dia akan lirik ke kiri, lirik ke kanan. Saudara catat itu. Maka itu kalau ada orang yang belum menikah sampai hari ini, padahal teman-temannya sudah punya cucu semua, berarti jodohnya sudah dikirim 26 tahun yang lalu. Cuma yang Tuhan kirim kakinya pendek sebelah, dia tolak. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau jodohmu entah giginya maju semua, sama sudahlah, terima saja. Katakan amin. Serius ini, jangan tertawa. Pokoknya menikah tidak tergantung mata dan wajah. Katakan amin. Menikah itu karena hati. Maaf, yang menikah karena seks akan celaka pernikahan kalian. Karena suatu hari pada usia tertentu seks akan berakhir. Lalu bayangkan kalau sudah umur segitu lalu nggak bisa lagi melakukan hubungan seks, terus dua orang ini ngapain? Loh, pernah mikir nggak itu? Maka itu seks itu bukan tujuan utama pernikahan, sebab dia akan berakhir. Tapi kasih tidak berakhir. Itu 1 Korintus 13 ayat 13. Semua berhenti, nubuat pun berhenti, bahasa roh pun berhenti, semuanya. Kasih yang tidak. Kasih itu menerima segala sesuatu. Enggak, amin. Walaupun bau, matanya cuma satu, giginya maju semua, dan sebagainya. Katakan amin. Itu kasih. Nah, jadi rumah tangga akan jadi surga kalau semua menggunakan hukum firman Tuhan. Pernikahan itu sangat dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena ada anak-anak di pernikahan itu yang akan jadi mangsa utama si setan. Jadi suami istri, kalau rusaknya pernikahan kita itu bukan untuk kita. Iblis akan mencari anak-anak kita yang dirusak.
Maka itu ketika orang tua tidak bisa menciptakan surga di rumah, maka anak-anak cari surga di luar rumah, di terminal, di pelabuhan, di pasar, di jalan. Ayo kita buka Ratapan pasal 5. Saya mendapat rahasia ini tahun 78, saudara. Waktu saya sedang memimpin retreat anak remaja dari kursus bahasa Inggris di Surabaya, saya menangis. Ratapan 5 mulai ayat 1. Maka itu yang sudah terlanjur rusak, maafkan saya. Hari ini Yesus Tuhan sanggup memperbaiki rumah tangga dan pernikahan kita kembali. Amin kan ini? Asal kita suami istri mau datang kepada Tuhan. Bagi yang belum menikah, jangan menciptakan neraka lagi di dunia. Sudah cukup. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kita belum tahu siapa kami ini sehingga menjerit ke surga. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa ini? Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah kami kepada orang asing. Siapa? Ayat 3 itu jawaban. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak. Ibu kami seperti janda. Semua anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya itu sudah diratapi oleh Nabi Yeremia, oleh Tuhan lewat Nabi Yeremia 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Yeremia itu ada 700 sekian tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Papa di surga sudah meratapi nasib anak-anak yang gak punya ayah. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Air. Masa anak-anak harus bayar kalau minum? Mereka harus membeli kayu. Itu untuk hidup sehari-hari. Masa air, masa nasi dan semuanya. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Di kota-kota besar, ayat 5 ini nyata sekali. Satpol PP ngejari anak-anak itu, saudara. Mereka dianiaya. Bahkan 90% lebih anak-anak yang lari dari rumah karena mereka haus, harus cari minum, cari makan. Mereka dikejar, tidak ada istirahat, dipekerjakan. Pekerja anak-anak makin banyak. 90% mereka itu jadi korban seks. Asal dapat makan. Lihat ayat 6. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir, itu kepada dunia. Untuk apa? Dan kepada Asyur. Untuk apa? Untuk menjadi kenyang dengan roti. Saya minta semua pria membaca ayat 7, termasuk bapak-bapak. Gadis-gadis, engkau dengar, supaya engkau nanti kalau menikah tidak salah. 1, 2, 3. Bapak, tolong semua pria. Ada yang lupa jadi pria, awas. Nah itu kenapa nggak baca? Mana suara pria? 1, 2, 3. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Saya mau tanya dulu. Siapa yang selama ini baru pernah tahu ada firman seperti di Alkitab? Coba angkat tangan yang belum pernah tahu. Yang di atas, puji Tuhan. Kira-kira menurut saudara, di Luwuk ada nggak anak-anak seperti ini? Saudara, dengan ayat ini saya membuat revolusi. Tidak ada anak haram. Ternyata bapak haram yang banyak.
Matilah kamu bapak-bapak haram dalam nama Yesus. Daripada engkau hanya nge-seks kiri kanan kayak babi dan anjing, lalu kau lahirkan anak-anak yang kau tinggal pergi. Setuju saya ngomong ini? Matilah engkau laki-laki yang bajingan itu. Apa bedanya engkau dengan binatang? Kalau yang nge-seks kiri kanan tapi tidak bertanggung jawab. Mereka menderita anak-anak ini. Saya mewakili mereka. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka pergi. Lalu kami yang menanggung kebejatannya. Mereka protes. Kemana bapak kami? Saya akan ulangi cepatnya. Jadi ayat 1 itu cerita anak-anak yatim ini. Anak-anak yang terusir dari keluarga karena ayah ibunya kurang ajar, mau hidup bebas. Mereka menjerit, milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Jangan terjemahkan milik pusaka itu uang, emas, surat tanah, tidak. Milik pusaka anak-anak itu adalah orang tuanya, betul tidak? Mengapa orang tua anak-anak bisa jadi milik orang lain? Sebab mama kawin lagi, papa kawin lagi. Anak cuma tola-tole bodoh. Mau ikut yang mana kami? Betul? Rumah-rumah kami jadi milik siapa? Orang asing. Karena dijual. Karena perceraian. Yang saya kagum, 2700 sebelum kita baca sekarang, firman ditulis 2700 sekian tahun. Ibu kami seperti janda. Tolong catat ya anak-anak gadis, ini penting. Saya pikir ini terjemahnya salah. Mengapa enggak disebut ibu kami itu janda? Titik. Mengapa janda kok seperti? Sekarang baru ketemu jawabannya saya. Disebut janda itu kalau sudah pernah menikah, lalu suaminya meninggal atau cerai. Tapi zaman sekarang banyak perempuan punya anak nggak punya suami. Mereka nggak bisa disebut janda karena tidak pernah menikah. Catat ya, saya menemukan banyak orang seperti kasihan. Jangan gimana? Ketika anak pertama lahir nggak ada bapaknya. Perempuan ini perlu pendamping nggak? Jawab, perlu pendamping nggak? Perlu. Dia akan mikir, terus bapaknya anak ini bagaimana? Datanglah seorang cowok yang pura-pura baik, menikahlah atau tidak tahu bagaimana, lahirlah anak kedua. Ternyata si cowok pergi juga. Karena dia tahu nggak cocok. Aku nggak bisa dengan anak tiriku. Saudara, jawab jujur. Menurut saudara, sekarang ini di sekitar kita banyak nggak orang disebut seperti janda? 1 ibu 3 anak bisa 3 bapak. Jawab iya atau tidak? Nah, saya beri resep kepada gadis-gadis. Saya di Indonesia dikenal pendeta sadis. Tadi itu kalau ngomong mati, saya nggak peduli. Hari Sabtu minggu yang lalu, seminggu besok ya, jam 5 sore saya dapat telepon dari seorang istri hamba Tuhan sambil menangis. Sabtu. Kenapa? Senin si suami akan ngirim utusan pengadilan untuk menandatangani surat cerai. Pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, pengarang lagu hebat. Saya telepon gak bisa. 3 jam kemudian saya telepon seorang hamba Tuhan. Pas lagi telepon, lagi ngapain? Lagi makan. Dengan siapa? Saya kaget. Dengan hamba Tuhan yang mau menceraikan suami istrinya hari Seninnya itu. Wah, kebetulan. Mana saya mau ngomong? Saya tanya, saya mau ngecek kebenaran berita. 3 jam yang lalu saya mendengar berita kamu akan ceraikan istrimu hari Senin. Dia tanya balik, dengar dari siapa? Saya bilang stop.
Jangan tanya dari siapa. Ya atau tidak, itu jawaban saya. Iya. Oke. Kenapa kamu gak bisa batalkan? Mereka punya anak 3. Dengar ya. Ayah yang selingkuh itu membuat anak laki-lakinya akan sulit menghargai perempuan. Kalau mereka anak-anak laki menikah dari ayah yang selingkuh, pasti sekian puluh % rumah tangga anaknya kan itu. Bagi anak perempuan yang ditinggal selingkuh oleh ayahnya, kemungkinan besar takut menikah itu ada. Kenapa? Dia takut kalau punya suami kayak bapaknya. Saya bilang pada dia, kamu gak mikir 3 anakmu itu. Karena dia ngotot, ya udah, kamu ngerti firman? Firman berkata cerai itu mati. Karena firman berkata tidak ada yang boleh menceraikan kecuali. Nah, jadi hamba Tuhan orang Kristen yang bercerai itu mati. Maka saya bilang, maka saya akan doakan kamu supaya cepat mati mulai hari ini daripada kamu menceraikan. Karena anak-anakmu lebih suka lihat kuburanmu daripada kamu jalan dengan perempuan lain. Sadisnya begini, dikenal oleh banyak orang. Aduan jadi saksi. Saya kalau berkati pernikahan, tolong Bapak Gembala boleh tiru cara saya. Kalau saya berkati pernikahan, dalam konseling saya sudah siapkan. Waktu janji nikah, maka salah satu janji saya akan minta pengantin laki berkata, di hadapan Tuhan aku berjanji, kalau aku selingkuh aku mati. Harus, itu harus. Tolong Bapak-Bapak Gembala kok berkati. Nah, maka begini. Waktu saya pernah konseling, alasannya apa nggak ada yang lebih halus? Nggak ada. Halus apa lagi yang selingkuh halus? Oh, ini ngotot pakai kalimat yang macam gini aja dah, gini aja dah. Kalau kamu nggak niat selingkuh, kenapa takut? Jadi kalau kamu takut, jangan-jangan. Maka itu gini ya, gadis-gadis. Cowok yang dekati kamu langsung tanya, nanti kalau jadi waktu nikah berani gak janji seperti itu, selingkuh mati. Lu berbahagialah kamu gadis-gadis, amin. Kalau cowokmu au langsung putus tanpa doa dalam nama Yesus. Berarti kamu akan menikah dengan bajingan nanti dalam nama Yesus. Dengar cowok-cowok, sebab kita para suami itu mewakili Yesus. Coba buka satu ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Ini firman luar biasa. Maka itu suami, bagaimanapun keadaan istri kita harus menerima. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia itu siapa? Yesus. Tetap setia. Mengapa? Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Apa kata lain tidak setia? Kata lain apa tidak setia? Berkhianat, bukan selingkuh. Ini firman yang hebat. Berapa kali sebagai mempelai perempuan Kristus kita tidak setia, betul? Tapi dia gak pernah buang kita. Jadi suami, istri kita buat apa saja, kita harus terima dia apa adanya. Apalagi kita gak boleh buat yang salah. Terus yang kedua, gadis-gadis dengar. Tuhan Yesus berkata begini, belajarlah kepada burung. Pernah dengar ayat itu? Lihat burung. Saya tanya, iya atau enggak? Belajar di burung. Ternyata begini burung itu. Di dunia ini, burung apa saja, ternyata tidak ada yang goblok kayak kita. Artinya begini gobloknya. Burung itu semuanya pintar. Enggak ada burung kawin sebelum jantannya buat sarang dulu. Oh enggak, amin. Lu masa gak pernah tahu? Betul tidak? Saya tanya ini. Tidak ada burung sebelum kawin dia harus buat sarang dulu. Kalau tidak dia bersarang di rambutmu dulu. Kok gak bisa jawab dari tadi, heran. Nah, maka itu begini. Gadis-gadis, udah cowok dekati kamu, yang pertama tadi berani apa?
Bernis janji apa kalau menikah? Cepetan. Selingkuh mati. Saran nomor 2. Jangan menikah dengan cowok yang beli seng 1 lembar aja belum bisa. Jangan pernah menikah. Beli seng. Gini, Pascal, karena di Sulawesi nggak ada genteng kayak di Jawa. Maka itu kalau koden khotbah di Jawa, beli genteng 1 ini seng, nggak ada genteng. Karena kejadian 2:24 menulis laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Artinya kalau engkau cowok belum bisa mandiri, nggak harus beli rumah, mau sewa, mau pinjam, mau kontrak, pokoknya meninggalkan orang tua. Jadi jangan coba menikah sebelum bisa berdiri sendiri. Awas yang bilang, oh tapi mertua aku kaya, saya tonjok kamu. Terus kamu mau tinggal di taman mertua indah, awas kamu. Gak bisa. Cewek-cewek, ulangi. 1, kalau ada cowok dekati kamu, pertama apa pertanyaannya? Cowok-cowok jangan pura-pura tuli kamu ya. Awas kamu. Nomor 2, kau tanya apa? Sudah beli seng atau beli pintu belum? Supaya berkat Tuhan nyata di pernikahanmu nanti. Jadi jangan biarkan anak-anak menderita. Setuju? Saya akan akhiri dengan konsep logika. Saya pakai logika. 2 orang yang namanya suami istri. Logikanya, makin lama 2 orang itu menikah, logikanya 2 orang ini makin saling kenal apa makin saling gak kenal? Cepetan. Ya pastinya makin kenal. Logika lagi. Logikanya kalau 2 orang itu makin kenal, logikanya pertengkarannya, salah pahamnya makin banyak atau makin sedikit? Nah, yang sudah menikah tanya dirimu masing-masing. Ayo. Berapa tahun usia pernikahan saudara? Pertengkarannya bagaimana? Hari ini bertobat. Anak-anak, saya beri kamu cara. Kalau ayah ibumu rajin bertengkar, langsung besok buat ring tinju kamu wasitnya. Suruh 2 orang itu gebuk-gebukan. Mau berapa ronde tunggu saja. Daripada 2 orang itu bertengkar terus, membuat anak-anak menderita. Matilah kamu. Serius saya berkata. Sebab anak-anak lebih senang lihat kuburan kita, saudara, daripada kita lihat mereka lihat kita hidup tapi bermasalah. Simpan firman Tuhan ini. Jadi apa tadi definisi jodoh? Lupa awas. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Ulangi. 1, 2, 3. Apa definisi jodoh? Hei, yang kenceng, banyak anak muda suaranya pelan gini. Awas kamu. 1, 2, 3. Ayat terakhir, Kejadian 1:28. Ini ayat terakhir. Suatu hari saya tanya gini, Papa beri saya 1 ayat saja untuk menolong banyak rumah tangga supaya nggak salah. Ternyata Papa tunjukkan ayat. Dan Tuhan ngapain? Ayo baca, Tuhan ngapain? Memberkati mereka. Mereka itu siapa? Adam dan Hawa. Ternyata kata memberkati itu nggak sekedar tangan gembala diletakkan untuk menikah, tapi itu melantik. Setelah dilantik, baru firmannya apa? Cepat baca firmannya. Beranak cucu. Jadi begini, jangan main-main dengan hukum Tuhan. Katakan amin. Semua hukum yang Dia beri kepada kita itu untuk kebaikan kita. Kalau dilanggar, kita yang celaka. Setan sudah merusak ayat ini di hampir semua keluarga Kristen. Apa yang dibuat oleh setan? Urutannya harusnya begini. Jadi suami istri lebih dulu,
baru jadi ayah ibu. Tapi setan membuat jadi ayah ibu dulu, baru jadi suami istri. Ini neraka. Nah, keluarga hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, karena waktu mereka menikah saya hadir. Waktu mereka menikah, istrinya sedang hamil 4 bulan. Maka itu, kalau ada keluarga-keluarga hamba Tuhan, keluarga-keluarga orang Kristen yang hanya pertengkaran masalah di rumah, dengan hikmat Tuhan, bacakan ayat itu, saya jamin hampir 100% ini benih neraka di pernikahan kita. Ketika seks dilakukan sebelum pelantikan. Saya beri ilustrasi. Luwuk Banggai kapan pilkada bupatinya? Oh, tahun depan. Oke. Anggap aja tadi pagi pilkada. Anggap ya. Malam ini KPU ngitung. Minggu depan diumumkan pemenang mutlak. Jadi nggak usah putaran kedua. Pasangan nomor sekian. Hore! Oh, yang apa itu kelompoknya senang. Apa yang terjadi sebelum pemenang mutlak ini dilantik oleh gubernur, lalu duduk di kantor Kabupaten Luwuk Banggai? Terjadi apa? Cepat. Ayo, terjadi apa? Ayo jawab. Apa? Nggak dengar? Kerusuhan. Apalagi? Demo. Siapa yang buat demo? Siapa yang buat kerusuhan? Cepat. Yang kalah. Itu konsep ayat 28 Kejadian 1. Sebelum dilantik seorang pria yang datang ke hadapan Tuhan bersama seorang gadis, maka pelantikan terjadi. Pria itu menjadi suami, gadis itu menjadi istri. Ini pangkat, ini otoritas. Kalau belum dilantik lalu menikmati pernikahan, yaitu seks, maka yang dikalahkan Tuhan Yesus itu yang demo rumah tangga orang itu. Siapa yang dikalahkan Tuhan Yesus? Setan. Jadi bukti Sabtu yang lalu pendeta itu memenceraikan istrinya, saya makin yakin akan firman. Hal yang paling penting terjadi, seks sebelum dilantik, sebelum menikah, itu membuat suami istri itu nggak bisa saling menghormati. Pintu perselingkuhan akan sering terjadi ketika ayat ini dilanggar. Hal yang paling penting, saya selesai. Hanya Tuhan, Yahweh kita, yang minta anak sulung. Tuhan lain tidak pernah minta anak sulung. Sehingga Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang bicara tentang anak sulung. Ketika Roh Kudus mewahyukan saya ayat itu 30 lebih tahun yang lalu, saya kaget. Ternyata dengar, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kaget saya. Hah? Kenapa Papa? Sebab anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Waktu Papa menciptakan selaput darah di rahimmu para gadis, Papa kita tidak iseng cuma nempeli barang itu. Dengar, selaput keperawanan di rahimmu itu yang menjaga sel telur yang dipilih untuk melahirkan anak sulung. Itu yang ditahan oleh selaput darah. Saya tiap kali memberkati pernikahan, saya bilang kepada pengantin, anak pertama jangan kau tahan, nanti anak sulungmu hilang. Anak kedua, ketiga silakan. Tapi anak sulung itu milik Tuhan. Jadi catat ya, berbahagialah engkau gadis yang kau masih punya kekudusan dalam dirimu. Katakan amin. Jangan ada yang merobek kecuali seorang yang sudah dilantik jadi suami buat kamu. Maka rumah tanggamu akan bahagia, tidak ada benih neraka lagi. Minta Roh Kudus mengilhami lebih jauh. Yang sudah salah bertobat, urusan dengan Tuhan. Mari kita menghampiri. Ibu bapak yang sudah menikah, adik-adik, saudara-saudaraku, anak-anakku yang belum menikah, perhatikan. Apa saja yang dilakukan oleh manusia
Entah di sekolah, entah di perusahaan, entah di perjalanan, entah di gereja, entah di mana saja, selalu ada permulaan dan selalu ada akhir. Permulaan adalah secara wajar semua manusia mengerjakan